Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Senang sekali saya Ustadz Abi Gifran kembali menyapa para pemirsa di mana berada dengan program Cahaya Hati Indonesia mengenang Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebelumnya saya mengingatkan kepada para pemirsa untuk tetap menjaga protokol kesehatan, diantaranya mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Baik para pemirsa semua, sebelum kita berbincang jauh, berbincang lebih dalam dan luas dengan orang-orang yang sangat luar biasa daripada keluarga Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, terlebih mari sama-sama kita saksikan tayangan yang berikut ini. يا حرد الشيخ سلام عليك يا حرد الشيخ سلام عليك يا حرد الشيخ سلام عليك يا حرد الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم مردeka Muhammad Hasyim Asy'ari, beliau merupakan ulama besar yang juga memiliki gelar pahlawan nasional. Beliau juga pendiri sekaligus Rais Akbar atau pimpinan tertinggi pertama Nahdlatul Ulama atau NU. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki julukan Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru. Bukan tanpa alasan, beliau sudah menghafal Kutubus Sittah atau hadis 6 riwayat. Tidak hanya itu, beliau juga memiliki gelar Syaikhul Masyayikh yang berarti gurunya para guru. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Desa Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur. Ia merupakan putra dari pasangan Kiai Haji Asy'ari dengan Nyai Halimah. Rekam jejak beliau sangatlah luar biasa. Anak beliau, Kiai Haji Awahid Hasyim, merupakan salah satu pahlawan nasional perumus Piagam Jakarta. Dan cucunya merupakan Presiden keempat Republik Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kerap disapa Gus Dur. Sedari kecil, Hasyim Asy'ari sudah hidup dalam lingkungan keagamaan yang sangat kental. Kedua orang tuanya merupakan pendiri pesantren keras Diwek di Jombang. Bahkan kakek dan neneknya juga memiliki pesantren di Jombang. Kiai Hasyim Asy'ari memiliki 4 istri. Yang pertama, Nyai Nafisah yang merupakan putri Kiai Yakub, lalu Nyai Khadijah. Namun pernikahan tersebut hanya bertahan sebentar karena kedua istrinya wafat. Kiai Hasyim Asy'ari menikah dengan Nyai Nafikah dan dianugerahi 10 orang anak, yaitu Hanah, Khairiyah, Aisyah, Azah, Abdul Wahid, Abdul Hakim, Abdul Karim, Ubaidillah, Masyuroh, dan Muhammad Yusuf. Namun kebahagiaan beliau terhenti karena Nyai Nafikah meninggal dunia pada tahun 1920. Sepeninggal Nyai Nafikah, Kiai Hasyim memutuskan menikah lagi dengan Nyai Masruroh yang merupakan putri Kiai Hasan yang juga pengasuh pesantren Kapurjo, Pagu, Kediri. Dari hasil perkawinan keempatnya ini, Kiai Hasyim memiliki 4 orang anak, Abdul Qadir, Fatimah, Khadijah, dan Muhammad Yakub. Perkawinan dengan Nyai Masruroh ini merupakan perkawinan terakhir bagi Kiai Hasyim hingga akhir hayatnya. Sejak kecil, Kiai Hasyim Asy'ari sudah sangatlah pandai, apalagi mengenai ilmu agama. Bahkan di usia 13 tahun, beliau sudah mengajar di pesantren. Sejak kecil, beliau sudah berkeliling pesantren di tanah air. Bahkan, beliau juga mengenyam pendidikan di Tanah Suci dan menetap selama 7 tahun. Di sana beliau berguru dengan ulama-ulama besar Islam. Tidak terasa, sudah lebih dari 151 tahun kepergianmu. Namun, kenangan serta jasamu masih sangat terasa hingga detik ini, dan akan terus menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Pemirsa, Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau dikenal dengan Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang tokoh nasional, guru bangsa, bahkan guru di atas para guru,
Begitupun Roisul Akbar dari salah satu organisasi besar di bangsa kita, negara Indonesia. Beliau orang yang begitu banyak kesejukan dan sampai saat ini pun perjuangannya dirasakan oleh kita semua. Hadir alhamdulillah, Cahaya Hati Indonesia mampu mengundang daripada keluarga besar beliau. Di antara hadir di tengah-tengah kita adalah Kiai Haji Dr. Umar, salah satu daripada cucu daripada Kiai Haji Hashim Asy'ari atau adik kandung daripada Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang kedua, kita kehadiran daripada cicit beliau, saudara Mbak Inayah Wahid. Mudah-mudahan dengan kedua keluarga besar yang hadir di tengah kita ini bisa berbagi cerita, bisa menambah kecintaan kita kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Anda juga sehat. Alhamdulillah sehat Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai sudah bisa hadir bersama kita semua untuk memberikan banyak sekali ilmu dan informasi bagi masyarakat dan para pemirsa semua. Yang pertama Pak Kiai, luar biasa Pak Kiai adalah sosok salah satu di antara cucu beliau, seorang Hadratus Syekh yang kita kenal adalah pahlawan bangsa, ulama besar, ulama karismatik. Nah, ketika beliau masih ada saat itu Pak Kiai di usia berapa tahun Pak Kiai? Terima kasih Mas ya. Yang pertama ya terima kasih saya diundang, diberi kesempatan untuk cerita barangkali ya tentang kakek ya. Yeah. Cucu Hadratus saya itu saya hitung-hitung tinggal 6 dari puluhan, tinggal 6. Jadi Tinggal 6 yang masih ada cucunya. Iya, sisa-sisa Laskar Pajang ini tinggal 6. Masya Ya. Allah. Boleh Kiai disebutkan? Boleh? Kalau Kiai masih ingat boleh disebutkan? Yang ya saya yang paling tua, Yeah. ya. Lalu ada adik kandung saya Bu Lili, ya. Ada putranya Kiai Karim, adik ayah, ya. Namanya Hashim, ya. Hashim. Jadi Pak Karim ini putranya Pak Hashim putranya Pak Karim, ya. Jadi nggak begitu kreatif, nama ditukar-tukar terus, ya. Masya Allah, subhanallah, tafaul guru ya. Masya Allah. Kemudian ada lagi masih banyak sih ya. Dari putranya Pak Yusuf Hashim itu masih ada 4 ya. Allahu ya. Akbar, alhamdulillah. Ya, lalu yang dari Ibu Mbah Nafikoh. Mbak Nabi. Yang dari Mbah Masrurah itu tinggal 1 ya. Jadi ya hitung aja sendirilah. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Penerus sejarah, penerus bangsa, Masya Allah. Baik Kiai, bagaimana saat dimana beliau masih ada, Kiai dalam usia berapa tahun saat itu? Saya lahir tahun 45. Tahun Jadi, 45. Ya umur saya 70, baru 77, alhamdulillah. ya. Lalu kami manggilnya Mbah Hashim. Kalau Mbah Hashim. di antara cucu-cucu itu dulu panggilannya Mbah Kong ya, dari Mbah Kakung sebetulnya ya. Jadi Mbah Kong ya. Tapi belakangan kami selalu membahasakan beliau dengan Hadratus Syekh atau Mbah Hashim ya. Saya lahir tahun 45, Mbah Hashim wafat tahun 47 ya. Jadi saya umur 2 tahun. Samar-samar saya ingat rumah ayah saya itu di sebelah baratnya rumahnya Mbah Hashim ya. Jadi dikasih kabar ke ibu, itu kan mendadak meninggalnya. Ya. Kalau sekarang mungkin karena stroke ya. Jadi dikasih tahu bahwa Mbah meninggal ya. Dalam posisi itu Pak Kiai sudah ingat betul ya berarti? Ya Ya tahu ya, karena menurut ibu saya nanya, lalu yang nanti ngimamin di masjid siapa gitu. Masya Allah. Itu pertanyaan saya gitu ya. Nah, Ya. waktu Mbah Yai Hashim meninggal,
Kiai sempat bertanya, lalu siapa nanti yang mengimamkannya? Ya, lalu disitulah para kiai membuat kekeliruan besar dengan meramal bahwa saya yang akan jadi pengganti Mbah Hashim. Masya Allah, Allahu Akbar. Ternyata enggak. Gitu. Subhanallah, Ya, sudah pasti. jadi ibu saya yang bilang ya, dulu kamu tuh reaksi kamu bilang, loh kalau Mbah meninggal, terus siapa yang nanti ngimamin gitu. Ya. Oke. Lalu ibu saya bilang, itu kiai-kiai bilang, kamu yang jadi penerusnya. Kalau mereka tahu kamu kayak begini sekarang, mereka geli kali ngomong begitu gitu ya. Jadi, ya. Subhanallah, Masya Allah. Nah, menurut Pak Kiai, mudah-mudahan ini jadi informasi buat kita semua. Seperti apa sosok Mbah Yai Hashim? Kalau secara pribadi saya terus terang saya tidak mengenal beliau ya karena saya baru umur 2 tahun ya. Saya mengenal beliau itu pertama tentu dari ibu saya, ya ibu saya menantu yang rumahnya juga nggak jauh tinggalnya, sehari-hari bergaul dengan Mbah Hashim, ya. Kemudian dari kakek saya, ayahnya ibu saya, Kiai Almarhumullah Kiai Bisir Sansuri, yang adalah murid utamanya Mbah Hashim. Murid langsung dari Mbah. Jadi Kiai Bisir itu muridnya Mbah Hashim, santrinya Mbah Hashim, sekaligus besannya Mbah Hashim. Allahu Akbar, Ya. Alhamdulillah. Lalu saya banyak mendengar dari informasi tentang ketokohan Mbah Hashim ini dari murid-murid langsung beliau, ya. Seperti misalnya Kiai Abbas di Buntet, saya pernah tinggal di Buntet, di Cirebon, ya. Kemudian dari Kiai Mas Duki di Babakan Ciwaringin, ya. Dari Pak Haji Mamnun juga di Cirebon, ya. Lalu yang menarik Pak Muhid Musadi, ya. Muhid Muzadi. Ya, ayahnya Kakak. abangnya Kiai Hashim Musadi. Masya Allah, Ya. Alhamdulillah. Beliau juga banyak cerita tentang Mbah Hashim ini ke saya. Lalu juga waktu saya masih muda dulu, masih aktif di organisasi PMII, saya mendengar misalnya dari Kiai Wahab Turham. Jadi itu sumber-sumber yang dimana saya banyak mendapat informasi tentang sosok Mbah Hashim. Nah, Masya Allah luar biasa. Dari sumber-sumber yang begitu terpercaya dan mutawatir, secara langsung mereka menjadi orang-orang yang luar biasa menyaksikan ketokohan daripada Mbah Yai Hashim. Dari sisi ini seperti apa ketokohan Mbah Yai Hashim dalam masyarakat, Pak Kiai? Yang pertama saya melihat tentu ketokohan beliau sebagai seorang ulama, ya. Baik, Pak Kiai. Tadi Anda juga menyebut di tayangan tadi juga dikatakan beliau diberi gelar oleh kiai-kiai yang lain sebagai Hadratus Syekh, ya. Masya Allah. Maha Guru, jadi gurunya guru, ya. Kemudian kita juga lihat bahwa pesantren yang didirikan oleh beliau tahun 1899, ya, sampai sekarang masih eksis. Alhamdulillah. Dan begitu banyak alumninya, Alhamdulillah. yang kemudian berkiprah di masyarakat, ya. Hampir semua pesantren-pesantren di Jawa pada waktu itu, kiainya adalah santrinya Mbah Hashim, ya. Saya pernah ke Banjarnegara, ketemu dengan seorang kiai, saya lupa nama beliau. Beliau juga santri langsungnya Mbah Hashim. Masya Ya. Allah. Itu kalau dari sudut keulamaan, ya. Kemudian yang kedua, kalau kita pelajari perjalanan hidup Mbah Hashim, beliau ini seorang pembelajar, ya. Beliau mulai umur 14-15 tahun sebagai putra beliau sudah sebagai putra kiai,
Ayah beliau juga kiai. Alhamdulillah. Masya. Beliau sudah menjadi santri di berbagai pesantren di Pulau Jawa dan di Madura. Itu di usia 14 tahun Pak Kiai ya? Usia 14 tahun, 15 tahun ya. Setelah itu beliau ke Mekah ya. Dan di sana berguru dengan Kiai Khatib Al-Minangkabawi dari Minangkabau. Masya Allah, Kiai ya. Khatib Al-Minangkabawi. Seorang ulama hadis ya. Betul Pak Kiai. Kemudian juga dengan Syekh Nawawi Al-Bantani Allah. ya. Jadi guru-guru beliau itu itu ulama-ulama kita yang diakui keilmuannya di Mekah ya, di Tanah Suci ya. Itu menunjukkan bahwa beliau memang seorang pembelajar ya. Kemudian yang menarik buat saya adalah selain dari beliau sebagai seorang ulama ya, beliau juga bekerja gitu ya. Dalam arti kata beliau mencari nafkah bukan sebagai kiai. Masya Allah. Ya. Jadi beliau itu punya sawah, punya peternakan sapi ya. Jadi beliau tidak hidup dari Masya Allah. pesantrennya ya. Jadi beliau ini justru menghidupi pesantrennya. Ya Masya Allah, ini yang masyarakat juga tidak pernah tahu. Ini mungkin nggak banyak yang sekarang seperti itu ya. Kiai. Ya, jadi itu yang menurut saya menarik perhatian saya. Ya. Kemudian faktor yang lain adalah beliau adalah pejuang kemerdekaan. Ya. Masya Allah. Ya, beliau seperti juga ini ayahnya Mbak Ina ini tidak mencari gelar ya. Tapi beliau diberi gelar pahlawan nasional. Ya. Allahumma sholli. Ini adalah satu pengakuan dari negara ini, bukan dari pemerintah ya. Dari negara ini bahwa beliau memang berjuang untuk kemerdekaan kita ya. Dan barangkali yang nanti mungkin Ina bisa menjelaskan lebih Baik, lanjut. Pak Kiai, ya. Masya Allah. Beliau seorang ulama besar yang menurut saya agak beda dengan yang lain ya. Beliau orang yang toleran. Beliau mengajarkan betul kepada kita semuanya tentang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah dan ukhuwah insaniyah. Masya Allah, luar Ya. biasa. Ukhuwah Islamiyah itu beliau buktikan bahwa dari awal pendirian pesantren Tebu Ireng, beliau menjalin kerjasama dengan pesantren-pesantren yang lain. Misalnya dari pesantren Buntet ya di Cirebon ya. Kemudian kalau kita bicara soal Baik Pak Kiai, tahan Pak Kiai. Tahan Pak Kiai, Ya. masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Saya ke Mbak Inayah dulu. Luar biasa, Mbak Inayah seorang yang menjadi salah satu cicit daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang Masya Allah tentu punya kebanggaan tersendiri. Saya pengen nanya secara jujur ke Mbak Inayah, bangga apa tidak menjadi seorang cicit dari Hadratus Syekh? Aduh Ustadz, saya itu dari semua manusia yang ada di dunia, saya itu bisa dapat barokah jadi cicitnya Mbah Hasyim, Allah. jadi cucunya Mbah Wahid dan jadi putrinya Gus Dur. Menurut saya itu barokah yang nggak bisa berhenti disyukuri sampai kapanpun. Itu menurut saya adalah sebuah barokah yang luar biasa. Betul, Masya betul. Allah. Ya, Jadi sungguh-sungguh benar-benar barokah yang luar biasa ya Mbak Inayah. Alhamdulillah, baik Mbak Inayah. Lanjut Mbak Inayah. Mbak Inayah ini kan luar biasa, masih muda dan tentunya jadi barometer anak-anak milenial sekarang.
bahwa Mbah Yai Hasyim ini dari mudanya adalah seorang tokoh nasional, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau bahkan salah satu perjuangan daripada kemerdekaan bangsa ini. Lalu apa sih yang harus kita ambil sebagai pemuda milenial untuk terus bisa meneladani dari apa yang sudah diperjuangkan oleh Mbah Yai Hasyim? Iya, yang pertama seperti tadi yang sudah diceritakan oleh Gus Umar gitu ya, oleh paman saya tercinta ini. Dia nggak pernah manggil saya Gus loh, loh. Ini karena di TV jadi manggilnya Gus Umar. Jadi di sini jadi Gus Umar gitu. Iya, bagaimana kalau tadi Gus Umar sudah sempat bercerita bahwa Mbah Hasyim itu adalah orang yang sangat toleran. Mungkin saya mau mengingatkan ada cerita begini. Kedua orang tua saya pernah bercerita bahwa salah satu alasan misalnya Mbah Hasyim itu kemudian meneruskan pesantren dan segala macam, membangun pesantrennya itu bukan hanya untuk kemudian supaya santri-santri itu semakin taat beragama saja, bukan hanya itu, tapi juga salah satunya adalah untuk membantu para perempuan di sana saat itu. Para perempuan-perempuan yang saat itu kita tahu ya di situ kan banyak sekali perkebunan tebu saat itu gitu. Itu sebagai komoditas utamanya Jombang gitu. Yang kemudian pada budayanya faktanya itu banyak sekali budaya-budaya di sekitar perkebunan tebu itu yang merendahkan perempuan. Dan salah satu alasan untuk kemudian dikembangkannya pesantrennya itu adalah untuk kemudian menaikkan harkat martabat. Masya Allah, berarti salah satunya Mbah Yai Hasyim ini membawa harkat martabat perempuan, derajatnya lebih tinggi di atas segalanya. Terima kasih Mbak Inayah, luar biasa sekali. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Cahaya Hati Indonesia mengenang Mbah Yai Hasyim Asy'ari.